500 tahun sebelum makhluk yang disebut Kera Sakti membantai kerajaan langit. Kisahnya bermula dari seorang dewi yang bernama Nuwa, salah satu dari 3 dewa yang dianggap menjadi pembuka kehidupan di dunia. 2 diantaranya adalah Fuksi dan Pangu. Nuwa ini adalah dewi berbentuk ular, di mana sebuah legenda menceritakan bahwa dia menciptakan manusia dari tanah liat kuning. Dia juga menggunakan batu 5 warna untuk menambal langit, memotong 4 kaki kura-kura raksasa untuk menggantikan 4 pilar penahan langit yang roboh, menyurutkan banjir dan memusnahkan binatang buas, sehingga manusia bisa hidup aman dan tentram. Dan masalahnya dimulai saat salah satu batu yang Nuwa gunakan untuk menambal langit pecah dan menjadi makhluk hidup raksasa karena efek kekuatan penciptaan dari Nuwa yang sangat hebat, sehingga benda mati menjadi hidup. Kemudian karena sebelum makhluk batu raksasa itu adalah sebuah pilar untuk menyanggah langit, oleh Ratu Kayangan dia pun diperintahkan untuk terus menjadi penyanggah langit. Namun dia justru memberontak. Akhirnya Kayangan menyatakan bahwa setiap makhluk hidup yang tak bisa dikendalikan adalah siluman. Setelah para dewa berusaha untuk memusnahkannya, raksasa itu menyerang balik Kayangan hingga membuat langit dan bumi terguncang karena ulahnya. Tapi raksasa itu akhirnya bisa dikalahkan dan hancur hingga berkeping-keping. Potongan tubuhnya jatuh ke bumi dan membentuk sebuah gunung yang kemudian disebut dengan Gunung Huago. Jantung raksasa yang berupa batu itu kemudian menjelma menjadi sebuah kera, di mana saat itu gunung yang bernama Huago itu juga sudah banyak dihuni oleh para kera, sehingga sang kera yang terlahir dari batu iblis itu menganggap gunung itu sebagai rumahnya. Tapi kerajaan langit yang memiliki benda yang disebut pengendali takdir, yang memiliki kemampuan untuk mengetahui nasib semua makhluk, mengetahui akan keberadaan kera yang merupakan jelmaan dari iblis raksasa, hingga akhirnya Kayangan menghancurkan gunung itu. Semuanya hancur berantakan, termasuk para kera yang ada di sana. Tempat yang sangat indah itu menjadi hamparan kosong tanpa rupa. Namun kera yang diincar oleh Kayangan malah masih hidup. Kejadian penghancuran tempat tinggalnya itu membuat sang kera murka kepada Kayangan dan dia bersumpah untuk menghancurkan kerajaan langit. Dikala hujan salju, kera yang dalam keadaan gak berdaya ditemukan oleh seorang pendeta Buddha, di mana orang itu mengetahui nasib dari kera itu dan juga kekuatan yang tersimpan di dalamnya yang akan membuatnya selalu menjadi incaran kerajaan langit. Akhirnya dia menyegel kekuatan kera itu ke dalam wujud manusia, sehingga kekuatan besarnya tidak akan terdeteksi oleh pengendali takdir yang ada di kerajaan langit. Dan oleh kakek itu, sang kera itu diberi nama Sun Wukong. 300 tahun kemudian, Wukong menjadi semakin brutal dan membuat kekacauan di muka bumi, hingga pada akhirnya dia masuk ke Kayangan untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang di Kayangan yang telah membuat teman-teman dan rumahnya yaitu Gunung Wago hancur, yang mana Kayangan tidak bisa lagi melacak keberadaan jantung batu yang tak lain adalah jelmaan Wukong karena sudah disegel oleh sang kakek pendeta. Di dalam istana Kayangan saat ini sedang melakukan upacara pembukaan Akademi Dewa, saingan Akademi Dangdut, di mana Wukong menjadi bagian di dalamnya sebagai penyamaran. Para calon dewa ini sudah melalui berbagai seleksi untuk menjadi dewa yang akan mengisi berbagai bidang. Dan para calon dewa itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah calon yang merupakan keturunan para dewa, dan satunya lagi merupakan orang biasa yang berusaha keras untuk menjadi dewa dengan tirakat spiritual. Beberapa di antara para calon dewa yang dari kalangan keturunan dewa asli akan diberi hadiah berupa buah persik. Dan untuk semua yang sudah berada di Kayangan ini diberi kekuatan istimewa dibanding manusia yang bukan dewa, yaitu keabadian. Di luar istana ada seorang gadis manis pelayan istana yang sedang berandai-andai santuy melihat keindahan alam. Kemudian tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesosok pria yang duduk di atas genteng dan kemudian langsung masuk ke dalam dapur dan malah memakan salah satu buah persik yang disediakan untuk para calon dewa. Dialah si Wukong. Gadis itu terus mengikutinya, namun kelincahan Wukong membuat gadis itu kehilangan jejaknya. Gadis ini bernama Aza. Wukong dan Aza ini sama-sama tidak mengikuti kegiatan pembukaan ajaran baru Akademi Dewa. Di tempat para calon dewa, para pelayan akan menghidangkan buah persik kepada calon dewa keturunan asli. Ini yang semua baju merah ini loh, semuanya keturunan asli. Dan ada satu calon dewa yang sangat menjengkelkan, namanya adalah Juling. Ini dia wajahnya, perhatikan baik-baik muka menjengkelkannya. Mentang-mentang anak seorang dewa, dia sewenang-wenang menggoda pelayan yang akan mengantar buah persik kepadanya. Dia tambah murka ketika dibuka yang ada malah bukan buah persik tapi hanya bijinya tok karena udah dimaem sama si Wukong. Dengan tega dia memukul pelayan itu. Namun ada calon dewa dari golongan orang biasa datang membantunya. Dia bernama Juan Lian. Akhirnya dia deh yang dipukul. Tapi untungnya saat itu datang Aza yang langsung membantunya. Nah, saat teman-teman Juling akan membantainya, Juan Lian datang memeluknya dengan sedikit syahwat. Baru setelah serangan selanjutnya, tiba-tiba Wukong yang datang menghajar Juling dan teman-temannya hingga membuat suasana makin kacau.
Wukong menggeliat mengeluarkan biji buah persik yang dia makan. Dan setelah itu dia menggeliat lagi dan malah mengeluarkan sesuatu dari telinganya. Sebuah tongkat sakti. Mereka pun dibantai semua. Saat Wukong sok gawat dengan kemenangannya, tiba-tiba dia malah etapok sama si Ahze karena telah memakan buah persik hingga membuat keributan ini. Keributan itu sampai ke ruang sebelah, tempat di mana sang ratu kayangan berada. Dia bernama Huaji. Akhirnya Huaji menyuruh salah satu panglima bernama Tiang Peng untuk mengurus keributan itu. Dan muncullah Tiang Peng di hadapan Wukong dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Dalam pertarungan itu, Wukong malah sempat-sempatnya ngambil batu berkilau yang ada di pinggang Tiang Peng. Karena Tiang Peng membuat serangan badai dari senjata tajam miliknya, akhirnya Wukong membuat besar tongkat saktinya. Tapi pukulannya malah meleset dan akan mengarah kepada Ahze yang dengan santuy akan menghadangnya dengan satu jari. Ternyata ada orang di belakangnya menghadang tongkat sakti Wukong. Dia bernama Erlang yang juga dikenal dengan nama Yang Jian. Dengan kekuatan dahsyatnya, Erlang membantai balik Wukong. Saat Wukong bangkit lagi untuk balik menyerang, malah langsung ditapok lagi oleh Ahze. Akhirnya Wukong dihukum oleh kayangan karena telah melanggar aturan dengan membuat keributan dan memakan buah persik yang bukan miliknya. Ternyata Erlang juga dihukum bersamanya. Diketahui Erlang ini adalah kakak angkat dari Ahze, dan Ahze ternyata adalah anak dari sang ratu kayangan. Erlang juga dikatakan melanggar aturan akademi karena yang ditugaskan mengurus Wukong adalah Tiang Peng. Beberapa waktu kemudian sang ratu datang dan membebaskan Erlang dengan beberapa pertimbangan. Sementara Wukong dia malah memberinya sebuah pengikat kepala. Dengan bangganya Wukong ingin memakai itu, mengira itu adalah mahkota tanpa tahu bahwa ternyata itu adalah pusaka untuk memberinya sakit yang luar biasa di kepala. Dari kejauhan, Ahze melihat kejadian itu seakan-akan gak tega melihat Wukong tersiksa seperti itu karena dia sudah berusaha untuk menyelamatkannya. Akhirnya dia langsung menunjukkan diri dan memohon kepada ibunya agar memberi tongkat yang bisa mengendalikan mahkota di kepala Wukong. Nah, baru deh Ahze lebih leluasa mengawasi Wukong yang mana dia ternyata diam-diam memendam perasaan kepadanya. Di kamarnya, dia melihat-lihat selendang Wukong dan membelai-belai rambutnya. Setelah dia bangun, ternyata rambut Wukong sudah dipotong oleh Ahze dan selendangnya juga sudah nggak ada. Padahal selendang itu diberikan oleh gurunya Wukong. Karena Ahze sekarang memegang tongkat pusaka, Wukong mau nggak mau harus tunduk dan patuh kepadanya. Saking gemesnya, dedek-dedek gemes itu mengelus-ngelus Wukong bagaikan anak kucing. Akhirnya karena jengkel, Wukong langsung balik memegangnya dengan posisi ala-ala mantap-mantap. Anehnya, Ahze malah diam aja, pasrah dengan apa yang akan terjadi. Jantungnya berdetak sangat kencang bagai genderang mau perang. Dak-dikduk perasaan campurnya membuatnya memejamkan mata dan siap untuk dilumat oleh si Wukong yang ternyata juga merasakan romansa yang sama. Tapi ada aja gangguan. Si gendut Juan Lian datang dengan konyolnya mengira Wukong akan melakukan permesuman dengan Ahze. Karena geram, Ahze pun mengusirnya dengan nada marah-marah. Nah, setelah itu dia jadi salting dan langsung pergi. Saat di luar, dia bertemu dengan Erlang yang sedang melamunkan masa lalunya. Erlang ini sudah sangat lama berada di dunia manusia untuk belajar mengendalikan hawa nafsunya jika ingin menjadi dewa yang hebat. Dia juga membawakan oleh-oleh kepada Ahze berupa biji bunga agar ditanam di sini. Setelah itu, Wukong merenungi masa lalunya saat bersama pendeta tua yang sudah merawat dan mengajarinya. Dimana sejak saat itu, tujuan Wukong berada di kayangan ini adalah untuk menghancurkan benda pusaka yang disebut pengendali takdir, yang dengannya kayangan menyeimbangkan 3 alam dan menguasai semua jiwa manusia. Keesokan harinya, para akademisi akan melihat dan mempelajari apa yang ada di kayangan ini, termasuk Wukong yang juga ikut dalam prosesi tersebut. Mereka kemudian masuk melewati jembatan pembatas antara dunia manusia dan kayangan. Ini adalah pertama kalinya Wukong masuk ke ruangan ini, dan saat ini mereka akan mempelajari keseimbangan antara langit dan bumi, di mana sang ratu yang menjelaskan tentang kejadian 300 tahun yang lalu yang terjadi di Gunung Huago, yang tak lain adalah tempat tinggal Wukong sebelum dihancurkan oleh orang-orang kayangan. Sang ratu seperti sengaja bercerita tentang kejadian itu untuk melihat reaksi Wukong yang memang benar-benar marah, apalagi sekarang ini Gunung Huago yang sudah berpenghuni lagi itu akan dimusnahkan lagi oleh sang ratu, khawatir masih ada iblis yang tersisa.
Untungnya Aze langsung menyanggah keputusan sang ibu sehingga kemarahan Wukong semakin mereda. Memang dari kecil Aze sangat menentang dengan apa yang ibunya lakukan, yaitu membumi hanguskan beberapa tempat yang indah di bumi. Dan sekarang semakin dewasanya Aze, dia mulai berani menentang keputusan sang ratu yang tak lain adalah ibunya itu. Mendengar semua percakapan antara Aze dan sang ratu membuat Wukong tahu bahwa Aze adalah anak dari sang ratu yang telah membantai tempat tinggalnya. Aze adalah anak sang ratu adalah sebuah rahasia yang tersimpan selama 100 tahun belakangan ini, dan baru kali ini semua terungkap sehingga Wukong yang awalnya mulai menabur benih-benih cinta kepada Aze berubah menjadi kekecewaan dan bahkan kebencian, hingga selendang milik Wukong yang dipakai oleh Aze dia ambil kembali. Layaknya pacar yang sudah diputusin, semua barangnya diambil lagi. Ternyata anggapan sang ratu bahwa jantung batu iblis sudah musnah meleset karena setelah melakukan tes kepada Wukong, dia akhirnya tahu bahwa jantung batu itu masih ada. Dan sekarang mulailah sang ratu merencanakan sesuatu untuk membunuh Wukong. Mungkin dalam benak Tiang Peng selaku pengawalnya, hal ini dilakukan demi kedamaian. Tapi yang sesungguhnya adalah sang ratu ingin jantung batu itu untuk mengendalikan takdir makhluk hidup di seluruh dunia. Di waktu yang sama, Wukong menjebak Juan Lian ke ruangan Aze dengan mengirim surat kepada Juan Lian atas nama Aze. Saat dia datang, Wukong langsung memukulnya hingga pingsan dan mengambil surat perintah masuk untuk masuk ke ruang pengendali takdir agar bisa menghancurkannya. Tapi tiba-tiba saja Wukong dihadang oleh Erlang yang tiba-tiba muncul di depannya dengan tiba-tiba. Akhirnya ketahuanlah niat sebenarnya Wukong di sini. Ternyata tidak untuk menjadi dewa, melainkan hanya ingin menghancurkan pengendali takdir. Dan pertarungan pun terjadi untuk yang kedua kalinya. Tak lama kemudian, Tiang Peng datang untuk membantu mengalahkan Wukong. Beberapa saat kemudian, Aze juga datang ke sana setelah mengetahui bahwa Juan Lian dijebak di kamarnya yang akhirnya juga mau gak mau ikut datang ke area pertarungan. Di sini terjadilah pertumpahan kekuatan yang sangat dahsyat dan menghancurkan jembatan penghubung antara dunia manusia dan kayangan hingga membuat mereka semua terhempas ke sebuah tempat yang ada di dunia manusia yang ternyata adalah Gunung Huago. Bersamaan dengan itu, tertancaplah tongkat Wukong yang dalam bentuk raksasa. Di tempat ini, mereka mengalami keanehan, di mana saat mereka akan melanjutkan pertarungan, tiba-tiba saja kekuatan mereka semua hilang dari raga mereka. Bahkan hanya untuk mengangkat senjata, mereka malah kewalahan. Ternyata memang benar, saat mereka jatuh ke dunia manusia dari jembatan penghubung antara dunia manusia dan kayangan, kekuatan mereka bahkan keabadian mereka juga otomatis lenyap. Beberapa saat kemudian, para penduduk penghuni Gunung Huago yang sekarang mengepung mereka karena mengira Wukong dan yang lainnya adalah siluman yang akan membuat kehancuran di tempat ini. Kemudian tanpa diduga ada awan hitam mengerikan menyelimuti tempat itu. Akhirnya semua orang masuk ke dalam untuk menghindari sesuatu yang buruk yang akan menimpa mereka. Saat semua orang masuk ke dalam, ada seorang anak dan wanita yang masih berada di luar. Hal itu diketahui oleh Tiang Peng, dan sekilas setelah melihat wanita itu, dia jadi teringat kepada seseorang di masa lalu yang ternyata adalah kekasihnya. Ya, dialah kekasihnya sewaktu masih berada di kayangan. Namanya adalah Ayue yang diusir dari kayangan 200 tahun yang lalu karena melakukan sebuah pelanggaran. Akhirnya dia bergegas menyelamatkannya. Akibatnya dia malah tersedot kekuatan yang sangat dahsyat dari awan hitam itu. Tapi untungnya tiba-tiba saja Wukong dan yang lainnya membantu menariknya, dan selamatlah mereka semua. Keesokan harinya mereka semua berdebat masalah yang mereka hadapi sekarang ini, di mana mereka ingin menyelamatkan masyarakat yang ada di sini sehingga bisa hidup sejahtera dan sentosa serta mantap. Maka dari itu Wukong menyarankan agar menghancurkan pengendali takdir agar semua orang bisa menentukan takdirnya masing-masing tanpa harus ditentukan oleh para dewa. Setelah itu Wukong pergi dari sana dan melihat-lihat tempat tinggalnya di masa lalu ini. Sementara itu Tiang Peng dirawat oleh wanita yang dia anggap Ayue. Setelah bangun, dia malah langsung memeluk erat wanita itu. Tapi ternyata dia tidak mengenali Tiang Peng. Benar saja, wong wanita ini adalah reinkarnasi dari Ayue, bukan Ayue lagi. Tapi batu yang dia jadikan kalung adalah batu yang dulu dia bagi bersama Tiang Peng sewaktu masih di kayangan sebelum mereka berpisah. Tetap saja, dia bukanlah Ayue yang Tiang Peng kenal. Di sisi lain, Erlang juga malah dipukul oleh emak-emak yang mengira Erlang ini adalah anaknya. Akhirnya tibalah saatnya untuk mereka semua menyiapkan penyerangan kepada awan hitam yang datang secara berkala ke tempat itu. Mereka merencanakan untuk menangkap awan itu dengan cara memancingnya keluar dan akan menembaknya dengan sebuah senjata, yang mana semua senjata itu akan dirancang dan diciptakan oleh Yuan Jian, dewa yang ahli dalam membuat barang-barang aneh dengan kemampuan uniknya. Dalam indahnya suasana kebersamaan itu, banyak momen tak terduga terjadi. Erlang bersama emak-emak, dan Tiang Peng bersama dengan orang yang dicintainya meskipun bukan yang sebenarnya, melainkan reinkarnasinya. Dan Wukong yang semakin erat ikatan cintanya dengan Aze, bagaikan Andin dan Mas Aldebaran. Dan memang yang paling tak terduga adalah kedekatan Wukong dan Erlang serta Tiang Peng, di mana mereka yang awalnya ingin saling membunuh menjadi berteman baik.
Setelah semua persiapan yang dipersiapkan berhari-hari akhirnya selesai juga. Dan saat itu juga awan hitam yang ditunggu muncul juga. Salah satu warga ada yang hampir terseret, tapi untungnya Wukong dengan cepat menolongnya, dibantu warga yang lain. Selanjutnya mereka semua menembak awan hitam itu dengan senjata buatan Juan Lian. Bahkan senjata meriam khusus yang dibuatnya mampu membekukan awan hitam itu. Akhirnya mereka merayakan kemenangan mereka yang telah menangkap awan hitam yang ternyata namanya di kayangan adalah badai ajaib. Setelah itu langsung turun hujan, sehingga dengan itu mereka bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari mereka tanpa harus khawatir kekurangan air lagi, karena selama ini tempat itu memang akan dilenyapkan sedikit demi sedikit oleh sang ratu kayangan. Mereka pun membuat sebuah perayaan untuk menghormati jasa para dewa ini. Saat itu Tiang Peng melihat batu yang dulu pernah diambil oleh Wukong darinya nyangkut di antara kayu-kayu akibat pertarungan dengan awan hitam. Akhirnya dia bisa memberikan kejutan kepada wanitanya dengan menyatukan bagian batunya dan batu wanita itu, di mana sudah 200 tahun sejak kepergian Ayue dari kayangan. Baru kali ini Tiang Peng bertemu kembali dengannya, bahkan meski sudah selama itu cintanya pada Ayue tetap tidak berubah sama sekali. Sementara itu Wukong sedang berromansa ria dengan Aze dalam suasana yang bikin para jomblo jadi iri hati. Tapi kesenangan itu hanya bertahan beberapa waktu saja, karena tiba-tiba muncul seseorang dengan aura gelap, di mana bersama dengan itu turun salju misterius. Di samping juga batu meteorit yang dipakai wanita kekasih Tiang Peng bersinar, menandakan ada sinyal tertentu. Salju yang turun itu dirubah menjadi kristal oleh orang misterius itu dan langsung menyerang Juan Lian hingga sekarat hampir mati. Bahkan bukan hanya dia, tapi semua orang dibantai tanpa ampun. Akhirnya semua orang yang sudah susah payah untuk dilestarikan itu mati dengan sangat mengenaskan. Dengan linangan air mata mengiringi kepergian Juan Lian. Kesedihan melanda Erlang saat membenarkan posisi seorang ibu yang menganggapnya sebagai anaknya. Dan tangisan haru mengiringi hembusan nafas terakhir kekasih Tiang Peng. Selang beberapa waktu malah muncul lagi semakin banyak orang dengan aura hitam misterius untuk membantai Wukong dan yang lainnya. Ternyata mereka semua adalah tentara dari kayangan yang diutus oleh sang ratu. Pertama, Wukong yang maju menghadapi mereka. Tapi apalah daya, dia bukanlah tandingan mereka. Kesekaratan Wukong membuat Aze menangis histeris melihat sang kekasih hati nggak berdaya hampir mati. Saat itulah sang ratu tiba-tiba muncul di hadapannya memberikan mau'idoh hasanah kepada para dewa yang ada di sana. Aze, Tiang Peng, dan juga Erlang. Juan Lian udah meninggoy jadi nggak bisa dengerin ceramah lagi. Sang ratu mengingatkan kembali kepada mereka semua bahwa untuk menjadi dewa sejati mereka harus melenyapkan nafsu yang ada dalam diri mereka. Setelah itu Wukong yang sekarat dirantai di kayangan seperti orang gila dengan segala kemelasannya. Saat itulah Aze datang menemuinya. Di sini dia datang untuk mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Aku sangat membencimu. Kau tidak lebih dari kotoran yang hina. Dia mengatakan itu dengan genangan air mata yang tak bisa dibendung lagi. Dia harus menerima kenyataan bahwa dia adalah Dewi, sedangkan Wukong adalah iblis yang harus dilenyapkan. Di saat-saat terakhir, saat Wukong merasa sedikit kecewa dan sakit hati dengan perpisahan yang menyakitkan ini, seketika itu juga selendang yang pernah dipakai oleh Ahzi terlepas dari tangan Wukong. Saat itu juga Ahzi tidak bisa lagi membendung luapan air matanya. Wukong sang kekasih hati lenyap mengenaskan tepat di depan matanya, menyisakan jantung batu yang diincar oleh sang ratu dan juga meninggalkan selendang kenangan. Kemudian Aze melemparkan selendang itu ke dunia manusia sambil berkata, "Beristirahatlah dengan tenang, aku yang akan menyelesaikan misimu. Tunggulah aku, sebentar lagi aku akan bersamamu." Artinya dia berniat mengalahkan sang ratu yang tak lain adalah ibunya sendiri. Sang ratu yang sudah berhasil mendapatkan jantung batu itu memberikan penghargaan kepada Erlang dengan akan membuka mata langitnya, mata yang posisinya berada di tengah-tengah dahinya. Namun tanpa diduga, selendang yang jatuh di Gunung Huago yang sudah hancur itu diambil oleh seorang kakek-kakek yang tak lain adalah sang guru yang telah merawat dan mengajari Wukong. Saat itulah tanpa diduga Wukong kembali bangkit meski tanpa jantung batu, karena oleh sang guru yang kelihatannya berbicara lintas dimensi itu mengatakan bahwa ada kekuatan tersembunyi yang dia miliki yang tidak diketahui oleh kayangan. Dengan menyuruh Wukong untuk berfokus kepada kekuatan dan tujuannya, saat itu juga sang guru menghilang meninggalkan Wukong yang sudah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kalau bingung dengan alasannya, tanya aja ke Mbak Google. Selanjutnya, Wukong langsung menarik kembali tongkat besarnya yang tertancap saat dia turun dari kayangan. Kekuatannya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya, di mana Wukong menampakkan wujud aslinya sebagai keras sakti, di mana wujud manusianya itu adalah untuk menyegel kekuatan aslinya. Dengan menggunakan awan hitam yang sebelumnya ditangkap, Wukong menuju ke kayangan.
Dengan sangar, dia mulai membantai para prajurit kelas tempe yang ada di sana. Setelah itu, dia juga membantai prajurit kayangan yang sebelumnya membuatnya nggak berdaya. Tak lama setelah itu, para musuh semakin banyak. Tapi untungnya ada bala bantuan dari seseorang yang tak lain adalah Panglima Tiang Peng yang sudah sadar bahwa mengikuti sang ratu adalah kesalahan besar selama hidupnya. Sementara itu, di tempat sang ratu ada Aze yang sudah berpenampilan layaknya dewa sejati hingga membuat sang ratu senang melihatnya. Tapi siapa sangka tanpa diduga oleh sang ratu, Aze malah menceramahi sang ratu bahwa dia membantai semua orang dengan alasan keseimbangan langit dan bumi adalah hoax. Karena pada kenyataannya dia hanya menginginkan jantung batu Wukong, dan sekarang dia juga ingin menjadikan Erlang bagian dari dirinya. Makanya Aze yang gak terima akan hal itu langsung menghancurkan pengendali takdir. Tapi langsung dihentikan oleh sang ratu yang langsung menghempaskan anaknya itu. Untungnya Wukong dan Tiang Peng datang tepat waktu setelah mereka mengalahkan barisan musuh sebelumnya. Di saat Tiang Peng mulai mengerahkan senjatanya ke arah pengendali takdir dan berjuang bertarung melawan sang ratu, Wukong sedang dalam adegan yang kata orang dunia hanya milik berdua ya. Di sini mereka melepaskan hasrat batiniah dengan kesedihan yang mendalam. Pasalnya Aze sedang sekarat hampir mati dengan kemelasan yang dipenuhi linangan air mata. Saat itulah sang kekasih hati meninggalkan Wukong sendiri menghadapi kehidupan yang akan terasa hampa tanpanya lagi di sisinya. Salam perpisahan terakhir diwujudkan dalam sebuah dimensi lain dengan menggambarkan Wukong mencium mesra sang kekasih hati untuk yang terakhir kalinya. Kenangan masa lalu yang indah itu nggak akan terulang kembali. Wukong mengiringi lenyapnya jasad Aze dengan penuh keharuan. Setelah Tiang Peng kewalahan menghadapi sang ratu bahkan hingga membuatnya sekarat, sambil lalu dia juga teringat kenangan masa indahnya bersama sang kekasih. Sekaranglah saatnya Wukong melawan kekejaman sang ratu kayangan. Tapi ternyata yang akan Wukong hadapi sebelum sang ratu adalah Erlang Shen yang sudah menghilangkan emosi hingga nggak ada lagi perasaan apa-apa dalam dirinya. Dia bertarung dengan sangat hebat dengan Wukong, sementara sang ratu mengamatinya dari kejauhan. Di saat-saat terakhir saat Erlang akan melancarkan serangan selanjutnya, tiba-tiba dia teringat sang adik di hadapannya, seakan-akan menyiratkan untuk kembali sadar dan berhenti bertarung dengan Wukong. Setelah Erlang kembali sadar, dia pun menggabungkan kekuatan dengan Wukong. Akhirnya, gabungan kekuatan Wukong dan Erlang membuat sensasi kekuatan yang sangat luar biasa hingga membuat patung pengendali takdir hancur lebur, diikuti oleh hancur leburnya sang ratu. Semua ketegangan pun berhasil mereka lewati dan sekarang hanya tersisa Wukong dan Erlang, di mana Erlang dengan tegas memperingatkan Wukong untuk berhati-hati karena mulai sekarang sekat pembatas harus diluruskan, yaitu Wukong sebagai iblis dan Erlang sebagai dewa yang tak mungkin bisa berteman. Sun Wukong juga mengucapkan salam perpisahan kepada Erlang dengan kata-kata terakhirnya, yaitu menyuruh Erlang untuk tidak segan-segan jika suatu hari nanti bertemu kembali. Kejadian ini dalam kitab Samawi atau kitab suci langit ditulis sebagai kejadian yang diakibatkan oleh pemberontakan sang ratu dan iblis hingga membuat kekacauan di kayangan. Wukong akan kembali ke Gunung Huago. Selama beberapa waktu, Wukong membuat pasukan yang senasib seperjuangan dengannya untuk ikut berperang melawan kerajaan langit dalam 100 tahun. Dan setelah ini adalah kisah awal Kerasakti menyerang kerajaan langit hingga nantinya dia akan dikurung oleh telapak tangan Buddha yang menjadi gunung selama 5 abad sebelum akhirnya dia ditakdir bertemu dengan seorang biksu bernama Tom Sangchong. Aku ingin langit tak lagi membutakan mataku. Aku ingin bumi tak lagi mengubur jantungku. Aku ingin semua makhluk hidup memahami pikiranku. Aku ingin semua dewa lenyap. Nah gitu wes untuk video kali ini. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan dan kekurangan baik dalam tutur kata maupun narasinya. Terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Saya doakan semoga lancar segala urusannya dan yang paling penting mati husnul khotimah. Ini hanyalah film ya, jadi nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Ambil aja yang baik-baik dan buang yang jelek-jelek karena hanya sebatas hiburan aja. Kecuali jika ada yang berkaitan dengan sejarah. Sebisa mungkin saya mengulasnya dengan mencari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Overall semoga terhibur dan sampai jumpa di video ulasan film menarik lainnya dari channel ini.